Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arfa'a sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berbagai nikmat diberikan kepada kita semua sehingga kita alhamdulillah berada di ruangan ini. Rahmat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda kita yakni Habibi wa Habibana Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Kepala Kementerian Agama yang saya hormati, Bapak para Kepala Kasih beserta jajarannya yang saya hormati, dan tak lupa para rekan-rekan peserta juru menyapa yang saya banggakan dan saya cintai. Baiklah, acara ini kita awali dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya, karena Bapak narasumber kita telah hadir bersama-sama kita, beliau akan membawakan judul metode memahami Al-Quran dan Al-Hadis sebagai model penyuluh membangun kerukunan intraagama. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Denda Fauzi SAG. Untuk itu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kemenak yang mewakilinya, yang kami hormati para kasih, yang kami hormati seluruh peserta penyuluh menyapa yang tidak mungkin saya ungkapkan satu persatu namanya. Mengapa membawakan tema yang begitu panjang? Supaya pidato atau ceramah saya itu singkat, karena udah terwakili dengan judul yang panjang. Itu ada temanya, itu adalah metode memahami Al-Quran dan Hadis. Sebetulnya pada kuliah perkuliahan di Universitas Islam itu sudah biasa, dan ini adalah salah satu modal bagi para dai, para penyuluh untuk menyebarkan atau bagaimana cara melakukan dakwah bagi masyarakat Islam. Di sini ada intra agama. Jadi di masyarakat Islam itu memang majemuk. Kemudian banyak terjadi clash ya, sedikit-sedikit, apalagi musimnya cawapres atau capres ini, pemilihan umum, sampai menjadikan beberapa kubu. Ada yang kubu saling menyakiti, saling mengeluarkan ujaran kebencian, sehingga masyarakat kita itu perlu dipahamkan bagaimana cara memahami agama Islam supaya tidak memperkosa ayat-ayat ataupun hadis-hadis Nabi. Misalkan kalau dulu zaman ya
zaman dulu yang pernah ada ayat yang disinggungkan kepada satu ormas atau partai yang sangat wala taqrabah hadhihi syajarata fatakuna minadz dzalimin. Itu disematkan ke satu partai dan itu sesuatu hal yang sebetulnya tidaklah yang suci atau firman Allah, kalam Allah yang suci itu masuk ke tataran profan, tataran yang banyak kekotoran. Di sini sebetulnya saya merangkum, bukan menulis buku ya, tapi saya merangkum dari berbagai perkuliahan dulu, dan diingat waktu saya lagi penyuluh agama Islam non PNS, alhamdulillah sampai 413 orang, dan ini belum sempurna, masih perlu pengkajian ulang. Dan ini pernah saya bawakan di berbagai instansi, yang pertama di geotermal, yang kedua di SMA 1 Negeri Targong Kidul, kemudian juga di MUI bukan kecamatan, kelurahan gitu. Nah, kemudian apa yang mesti ini sebetulnya catatan penyuluh di sini adalah saya sebagai subjeknya. Jadi modal saya adalah bagaimana cara memahami Al-Quran dan As-Sunnah ini supaya menjadikan masyarakat rukun, tidak ada gontok-gontokan. Memang di dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis itu ternyata sataf tariku ala ummati. Misalkan Rasulullah pernah bersabda, akan datang di umat ini terpecah menjadi 73 golongan. Dan itu memang sunatullah. Hanya perbedaan itu tidak boleh menjadi chaos ataupun tidak rukun. Nah, ini yang mesti menjadi bahan pelajaran atau pertimbangan kita. Masuk kepada cara memahami metode Al-Quran dan As-Sunnah, atau metode memahami, saya ini bahasa Arab yang tadinya saya berobsesi buku ini menjadi diterjemahkan ke dalam bahasa Arab atau bahasa Inggris. Jadi nama judulnya itu Al-Manahij fi Dirasah Al-Islamiyah. Bagaimana cara memahami atau metode memahami dirasah jama dari lurus ataupun jama dari pelajaran-pelajaran yang dasar dalam Islam. Yang pertama, sisi tafsir. Sisi tafsir ini adalah memiliki metodologi. Yang pertama dari sumbernya atau mashadir tafsir, yang kedua adalah dari minhajnya, dari metode cara ulama tafsir menafsirkan Al-Quran. Yang ketiga adalah ihtijah tafsir atau paradigma tafsir, corak pemikiran para ulama yang dibantu oleh setting atau latar belakang para ulama tafsir, sehingga tafsirnya itu bisa berbeda-beda. Dan kita temui itu banyak sekali. Saya menganggap bahwa banyaknya tafsir-tafsir yang sampai kita sekarang ini adalah sebuah khazanah, sebuah warisan intelektual yang mesti kita kembangkan. Yang kedua adalah adanya metode cara memahami al-hadis, yaitu baik dalam segi sanad ataupun matan. Segi sanad kita mungkin ada metode takhriz hadis dengan cara sekarang sudah banyak di metodenya itu banyak dengan computerized. Kemudian juga kalau secara manual itu perlu mu'jam mufarras li al-fadil ahadits nabawi, walaupun itu karangannya bukan karangan orang Islam tapi karangan orang Belanda, W.J. Wensing dan Vansing, yang dibantu oleh Dr. Fuad Abdul Baqi. Kemudian juga banyak lagi hadis-hadis bentuknya pencarian kata-kata hadis itu sendiri. Nah, kemudian di tarjumatul ruwat, nantinya ada langkah kedua. Di tarjumatul ruwat itu menerjemahkan riwayat-riwayat para perawi-perawi hadis. Nah, kita tidak bisa, atau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak bisa membedakan atau tidak boleh membedakan mana ini
imam yang lebih sahih, misalkan Imam Bukhari atau Muslim saja. Nah, di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memiliki ya minimal 6 ataupun 9 kutubut tis'ah atau sitah, atau yang sampai ke 14 misalkan. Nah, itu mestinya itu dirangkum sedemikian rupa menjadi salah satu sumber rujukan umat muslim. Yang ketiga adalah segi sanadnya, segi matannya. Matan itu perlu ada syuruh al-hadis atau penjelasan hadis, baik itu hasyiahnya, baik penjelasan-penjelasan tentang tekstual dan kontekstual, karena tekstual dan kontekstual itu perlu bagaimana Rasulullah SAW berbicara. Apakah ini bentuknya akidah, bentuknya ibadah, itu yang mana yang harus ditekstualkan atau dikontekstualkan. Yang selanjutnya adalah selain dari syuruh hadis, ada ma'anil hadis, pemaknaan apakah hadis ini boleh diistimbat sebagai hukum atau hanya sebatas sejarah, pelaku sejarah Rasulullah SAW sebagai sifat pribadinya. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para peserta penyuluhnya Pak, acara penyuluh terapi ini telah selesai dan mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya sebagai moderator mungkin banyak salah-salah kata, mohon maaf. Dari kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.